الرحمن الرحيم. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari bab mubtada. Al-mubtada'u. Kita definisikan dulu apa itu mubtada. Al-mubtada adalah al-ismu al-marfu'u al-ari anil awamil al-lafdiyah. Definisinya mubtada, al-ismu isim. Mubtada adalah isim al-marfu'u yang dibaca rofa, al-isim yang dibaca rofa, al-ari yang sepi ya, sepi, isim dibaca rofa, sepi, anil awamili dari lafal-lafal, dari amil, dari amil al-lafdiyah, amil ngaflin yang lafdi atau terlihat. Kita gabung. Mubtada al-ismu isim, al-marfu'u yang dibaca rofa, al-ari yang sepi, anil awamil dari ngamil-ngamil, al-lafdi dari amil lafdi atau amil yang tidak terlihat. Jadi mubtada itu selainnya harus isim, harus dibaca rofa, harus sepi dari ngamil lafdiyah, harus sepi dari ngamil lafdiyah. Artinya mubtada itu adalah permulaan, karena sebelumnya tidak ada ngamil ya, tidak ada lafal sebelumnya, maka mubtada ini sebagai permulaan. Contohnya Zaidun qaimun. Lafal Zaidun ini adalah permulaan kata, maka ini menjadi mubtada. Hukumnya selalu rofa, isim dibaca rofa, yang di sini kosong, tidak ada lafal, kesepi dari ngamil lafdi. Ini namanya mubtada. Ini mubtada adalah isim al-marfu al-ari, sepi dari ngamil lafdi. Ini mubtada, ini sama ya. Kenapa mubtada itu sepi? Ya karena tidak ada amil di sebelumnya. Terus yang mengamili mubtada siapa? Yang merofakan mubtada yang membuat mubtada itu rofa adalah amil yang masuk kepada mubtada itu adalah amil maknawi. Al-maknawi ibtida namanya. Amil maknawi ibtida. Salah satu amil maknawi, karena amil maknawi cuma ada dua ya, amil maknawi ibtida, amil maknawi tajarud. Kalau tajarud masuk ke fi'il mudhari', kalau amil maknawi ibtida masuk kepada mubtada. Ini yang merofakan mubtada, yang membuat mubtada itu menjadi rofa, itu namanya amil maknawi ibtida, sehingga mubtada itu selalu hukumnya rofa. Kita ulangi ya. Yang pertama ini mubtada. Mubtada itu definisinya isim yang dibaca rofa, yang sepi dari ngamil-ngamil lafdiyah. Artinya tidak ada ngamil lafdiyah sebelumnya, tapi yang ada sebelumnya adalah amil maknawiyah, amil maknawi ibtidah. Itu definisi pokok dari sebuah mubtada. Atau mubtada sering diartikan sebagai permulaan, dan dia tandanya utawi ya, permulaan utawi ya, itu mubtada. Mubtada ini selanjutnya, mubtada ini juga mempunyai beberapa macam ya. Ada dua macam mubtada ya. Seperti hanya fa'il punya dua macam, fa'il isim dohir, fa'il isim domir. Naibul fa'il juga punya dua macam, fa'il isim domir, isim dohir. Mubtada juga punya isim dohir dan mubtada isim domir, sama kayak fa'il dan naibul fa'il. Mubtada yang berupa isim dohir berarti bukan kata ganti. Itu kalau mubtada isim dohir. Kalau isim domir berarti yang dinamakan kata ganti. Kalau permulaan berupa kata ganti,
maka dinamakan mubtada isim domir karena permulaan berupa kata ganti ya. Kalau bukan berupa kata ganti namanya isim dohir. Kayak tadi contohnya misalnya Muhammadun qaimun. Muhammadun utai Muhammad iku qaimun berdiri, Muhammad berdiri. Nah, Muhammad ini sebagai permulaan yang berupa isim yang dibaca rafa tapi berupa bukan kata ganti, yaitu nama. Nama itu bukan kata ganti, maka dinamakan sebagai mubtada isim dohir. Itu contoh yang isim dohir. Lalu mubtada yang isim domir sendiri ini dibagi menjadi 3 ya. Domir mutakallim yang pertama, yang kedua domir mukhatab, yang ketiga adalah domir ghaib. Nah, ada domir ghaib. Domir yang mutakalim itu artinya kepada orang yang berbicara, mutakalim itu. Kayak misalkan domir ana, anahnu. Mutakalim itu ada 2, mutakalim wahdah dan mutakalim ma'al ghair. Nah, ini mutakalim wahdah, ana, saya. Mutakalim ma'al ghair adalah kita, nahnu. Ini adalah domir mutakalim. Ana qaimun, nahnu qaimun. Misalkan ana qaimun. Ini adalah mubtada utawi saya iku qaimun ngadeg. Saya adalah orang yang berdiri. Nah, ini mubtada berupa kata ganti, maka dinamakan sebagai mubtada isim domir ya, yang domir mutakalim. Kalau domir mukhatab ada anta, antuma, dan ada antum atau anti, antuma, antunna. Nah, ada 6 ini kata ganti dari mukhatab. Ana, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, ini domir yang mukhatab. Kalau yang ghaib, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, ini juga isim domir tapi yang wake ghaib atau kedudukannya sebagai ghaib, kembalinya ke orang yang ghaib, tidak ada. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Contohnya, huwa utawi Zaid iku jalisun. Huwa utawi wong lanang iku jalisun wong kang lungguh. Nah, ini huwa ini juga bisa menjadi mubtada berupa kata ganti. Oke, kita ulangi ya, bahwa mubtada itu ada 2 macam. Seperti hanya fa'il ada 2 macam, dohir dan domir. Naibul fa'il juga ada 2 macam, dohir dan domir. Mubtada juga sama, ada mubtada isim dohir dan ada mubtada isim domir. Kalau yang isim dohir berarti kayak kemarin, bukan kata ganti. Soalnya nama ini bukan kata ganti, Muhammadun utai Muhammad, maka ini masuknya ke mubtada yang berupa isim dohir. Kalau yang berupa kata ganti maka dinamakan mubtada isim domir. Kalimah yang menjadi permulaan, kalimah isim menjadi permulaan dan dia berupa kata ganti seperti ana qaimun atau huwa jalisun, maka ini menjadi mubtada yang berupa isim domir. Nah, domir itu ada 3 macam wakeknya, wakek mutakalim atau wakek mukhatab atau ghaib. Kalau mutakalim, domir yang menunjukkan arti orang yang mengucapkan ana dan nahnu. Ana qaimun, nahnu qaimuna. Domir mutakalim itu domir yang menunjukkan orang yang berbicara. Lalu domir mukhatab itu domir yang menunjukkan kepada orang yang diajak bicara. Kamu, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Itu kamu artinya. Kamu 1 laki-laki, kamu 2 laki-laki, 3 lebih misalnya. Terus yang terakhir doma waqi ghaib, domir waqi ghaib atau orang yang tidak ada dalam majlis pembicaraan, atau orang yang ghaib ya, tidak ada pada majlis pembicaraan. Itu ghaib. Bisa dia laki-laki, bisa dia 2, bisa dia banyak, atau mereka. Misalkan itu adalah macam-macam dari domir. Semuanya walaupun dari mutakalim atau mukhatab atau domir ghaib, kalau
kalimat isim berada permulaan menjadi mubtada berupa kata ganti, baik kata ganti yang mutakalim atau mukhatab atau ghaib, maka dinamakan sebagai mubtada isim dhamir.